Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak tadi gimana ketika collab atau endorse yang paling berkesan buat Mbak Sofi. Jadi kita pernah di endorse salah satu kafe itu yang perjalanannya jauh, iya, itu bikin tambah kita pengalaman. Kemudian apa ya, mereka tuh sangat excited untuk bekerja sama berlanjut gitu loh Mbak. Habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, kayak gitu-gitu. Ya di sana, oh ternyata begini rasanya gitu untuk kita rasanya di endorse, kemudian ketemu sama bener-bener pengusaha yang gede, bukan cuma kaki lima kayak gitu-gitu. Nah di situ yang jadi pengalaman yang berkesan, kita bisa dapat free product untuk kita cobain sepuasnya gitu. Dan saya datang di sana di tempat yang itu tuh kafe-kafe mahal, orang yang datang di situ tuh turis sama orang-orang yang punya duit. Saya di situ datang, ini udah datang Mbak gini dah. Itu saya sebagai tamu yang dihargai gitu loh, tamu yang memang karena media ini yang saya bangun ini tuh orang jadi lebih ke, meskipun saya datang dengan kursi roda itu nggak kayak kalau biasanya saya datang ke sebuah toko, mentang-mentang saya pakai kursi roda itu kayak aku tuh nggak butuh kamu, ayo cepet segera selesaikan dan segera pergi. Nah itu sering saya alami soalnya itu. Kalau untuk yang Seraya ini Mbak mungkin boleh dijelasin sedikit, kan kemarin sempat ada yang workshop ke Jakarta itu kan. Nah itu boleh diceritain sedikit. Oke, kalau Seraya ini sendiri adalah apa ya Mbak? Mereka tuh sebuah organisasi yang memang difounderi sama disabilitas juga. Dua-duanya ada Mbak Niki dengan kaki amputasi atau apa saya nggak tahu, tapi yang pasti dia pakai kaki palsu. Kemudian yang satu mbaknya tuh kakinya kayak besar gitu loh dari lahir. Nah, tetapi meskipun dia disabilitas, mereka punya pendidikan yang mumpuni sehingga bisa mendirikan yang namanya Alun Jiva. Nah, Alun Jiva sendiri seperti apa ya, memberikan wadah ke teman-teman disabilitas untuk bisa setara dan berdaya sama seperti orang-orang yang non disabilitas. Nah, kemudian bekerja sama dengan Seraya ini sendiri membuka sebuah pelatihan untuk teman-teman disabilitas. Dari 30 orang yang masuk ke pelatihan itu hanya 3 yang dipilih lolos dan diberi apa namanya stol Seraya ini gitu. Dan suami saya salah satunya, pelatihannya kemarin di Jakarta selama 3 hari. Sebelumnya itu udah 1 bulan kita secara online Zoom kayak gitu rutin kita ikuti praktek ke sana, ternyata lolos gitu loh. Alhamdulillah jadi bisa untuk kegiatan sore ketika setelah pulang jualan dari Malioboro. Apakah sebelum konten itu kan berarti Mbak Sofi cuma jualan wingko nih. Nah itu apakah udah cukup untuk memenuhi kebutuhan? Kalau misal sehari berjualan pernah nggak habis? Nah itu bagaimana Mbak? Alhamdulillah mencukupi kalau untuk hari ini nggak habis. Nah itu kenapa kita pilih wingko tuh Mbak? Karena dia tahan ya sampai 5 hari sampai 1 minggu. Jadi misalkan hari ini nggak habis tuh kita nggak rugi, masih bisa dijual besok dan itu tidak mengurangi apa kualitasnya sama sekali. Kalau masih 2-3 hari itu masih aman. Apalagi kalau 5 hari, hari itu juga dimakan masih oke. Nah, kalau misalkan kita nggak laku, kita pasti kan mengalami laku dan mengalami nggak laku juga. Nah, ketika kita itu laku dan apa ya secara pendapatan itu lebih, kita simpan. Kita simpan untuk itu. Ketika ketemu dengan hal-hal yang seperti itu, entah anak sakit, atau saya sakit, atau motornya kenapa, atau libur panjang, tuh kita udah punya anggaran tersendiri gitu. Nah aku kayak kemarin lihat di YouTube-nya Mbak Sofi, untuk penghasilan pertama konten itu tentang apa renovasi rumah. Nah itu boleh diceritakan Mbak? Oke, ya rezekinya sih itu akumulasi aja sih ya Mbak ya. Dan ketika saya tuh punya penghasilan dari jualan udah cukup, nah dari AdSense kita gajian ya bisa disisihkan gitu. Jadi selama tahun kemarin sih alhamdulillah penjualan saya laris, viral itu jadi banyak yang beli. Kemudian AdSense kita juga gajian dan ada-ada aja lah rezeki dari Allah untuk kita bisa nambah ruangan sedikit di belakang untuk persiapan anak nanti kalau gede bisa punya kamar sendiri-sendiri gitu. Nah kalau di media sosial ini kan pasti ada komentar negatif nih Mbak. Nah di Mbak Sofi ini juga
menemukan komentar negatif atau tidak, atau justru merasa didengarkan di sosial media? Ada, haters itu pasti ada. Apalagi kalau kita viral, itu pasti ada. Dan kayak mereka tuh malah memang entah cari perhatian atau gimana. Ada pasti Mbak yang, ya aku jijik banget lihat kamu, atau apa sih, banyak lah kata-katanya yang kayak nggak tahu dia kenapa, ada dendam pribadi atau gimana. Tapi ya yang namanya semua orang konten kreator, kalau dia viral pasti mengalami seperti itu. Nah, tapi kalau dibandingin dengan ruang publik, di real life sama di media sosial nih, lebih banyak mendapatkan diskriminasi atau komentar negatif di mana, Mbak? Lebih banyak di mana? Oh, kalau di konten itu kan, kalau viral ya kita nggak setiap hari. Tapi dia lebih belak-belakan, Mbak. Lebih nggak ada kontrolnya kalau ngomong itu, karena mentang-mentang nggak ketemu secara langsung. Kalau di dunia nyata itu kayak selentingan-selentingan aja sih, mereka nggak berani yang secara terang-terangan ngomong, tapi tetap bisa dirasakan. Ya, yang namanya manusia ya, bisa yang teman-teman aja yang dengan kondisi apa ya, istilah katakan normal dan sempurna aja, pasti ada orang yang nggak suka, nggak cocok, ataupun nggak sependapat, apalagi kita. Berarti maupun di media sosial juga banyak yang support ya, Mbak? Banyak yang support. Buktinya semakin naik kan, semakin yang penting kita konsisten, pengikut kita semakin dikenal, follower semakin banyak, itu alhamdulillah semakin ini berkembang. Nah, kalau pesan yang ingin disampaikan melalui konten ke masyarakat luas apa, Mbak? Kalau kamu merasa kurang beruntung dengan kondisi kamu, ataupun merasa gimana ya istilahnya, kayak Tuhan tuh nggak adil, nggak ada ciptaan Tuhan, ciptaan Allah tuh yang sia-sia. Cari di diri kamu sesuatu yang itu tuh beda, yang kamu tuh bisa maksimalin, gempur terus di situ, dan jadilah sesuatu yang istimewa ketika kamu sudah bisa menikmati dan menerima diri kamu yang luar biasa. Nah, menurut Mbak Sofi nih, apakah dunia digital atau media sosial itu bisa menjadi solusi untuk memberdayakan difabel lain? Sangat, Mbak. Kalau teman-teman difabel itu memang mau memanfaatkan zaman yang apa-apa sudah serba online, serba digital, dengan konten atau apapun, mau itu jualan, mau itu personal branding, atau semuanya yang bisa diakses dengan online, kita nggak perlu tenaga, nggak perlu okol ya, kita perlunya akal. Itu kalau teman-teman mau mendalaminya, insya Allah itu akan menjadi sebuah penghasilan yang lumayan, yang nggak harus teman-teman tuh kemana-mana. Yang misalkan kalau kamu, orang mungkin membandingkan, kamu mah enak bisa kemana-mana setiap hari, ada suami kamu, kalau aku tuh cuma di rumah. Jangan langsung ngejudge kayak gitu. Banyak sekali sesuatu yang bisa dikontenin, banyak sekali yang bisa di live-in, banyak sekali yang bisa dijual di Shopee, di TikTok, dimanapun. Jadi cari apa yang paling mudah untuk kamu, apa ya istilahnya, bisa kamu jual, entah itu kecerdasan, apa ya, ilmu ataupun barang atau apapun. Nah, itu ada banyak. Jadi yuk mulailah untuk melek ya dunia teknologi digital ini, biar kamu nggak selamanya di rumah, kamu nanti bisa jalan-jalan pakai uangmu sendiri gitulah dari hasil itu. Pernah nggak sih Mbak ada sesama penyandang difabel yang terinspirasi terus menghubungi Mbak Sofi nih minta collab gitu-gitu? Kalau teman yang menjadi konten kreator itu, kalau difabel udah ada yang gede belum ya? Belum sih ya, masih sama-sama. Jadi kalau pengen collab, ada beberapa yang langsung datang ke rumah. Gimana caranya ngonten? Aku diajarin, ada banyak. Ada yang sengaja datang ke Jogja, aku nanti mau ke Jogja, aku pengen ketemu mbaknya, ada. Ada yang dia seorang penulis, yang itu kemarin ketemu, itu juga disabilitas, dan jadi apa ya, dia punya kelebihan, saya juga jadi terinspirasi sama dia, dan menurut dia juga saya punya kelebihan bersama keluarga, dia jadi yang pengen kayak kamu. Nah gitu, kita jadi kayak yang ternyata kita tuh punya bagian-bagian kita yang itu tuh nggak dimiliki oleh orang lain. Nah di situ kita jadi tambah semangat gitu. Berarti ada beberapa difabel juga yang menemui Mbak Sofi, misal kayak menjadi motivasi. Ada ini sih yang kayak ngechat juga ada, kayak gitu-gitu ada. Kemarin sengaja datang suami istri plus anak-anaknya, kepengen belajar ngonten gitu.
Nah, apa sih harapan jangka panjang Mbak Sofi untuk media sosial ini? Semoga ketika nanti saya tambah besar ya, tambah besar, apa yang tambah besar? Maksudnya pengikutnya sudah semakin banyak, saya bisa punya apa ya, sebuah produk atau usaha yang di situ saya tinggal mengenalkan bahwa Sofyana sekarang punya ini, dan itu nanti bisa menjadi solusi saya untuk tidak keliling di Malioboro lagi. Mbak, apakah Seraya ini bantuan dari melalui konten itu atau gimana? Oh, enggak sih. Jadi itu tuh kayak sebuah pelatihan yang dibuka, kemudian saya daftar. Nah, dari dipilih itu tadi dari 30 orang kemudian terjaring. Nah, kenapa kok saya atau suami saya ini terpilih? Saya rasa karena konten itu juga salah satu pertimbangannya.